Oke, berhubung tadi panas banget, jadi kita pindah tempat. Kita lanjutin sesi terakhir. Mungkin pertanyaan pertama di sesi terakhir ini adalah buat peserta yang menyelesaikan Bentang Jawa dari Carita ke Banyuwangi, apa sih yang mereka dapat? Pengalaman indah. Yang pasti ini sih, yang pasti sepanjang perjalanan kalian akan melihat begitu banyak pemandangan yang bagus-bagus banget sih. Dan mungkin jadi satu kesempatan buat explore tempat-tempat yang nggak bakal dilewatin kalau nggak ikut sepedahan kayak gini. Kalau nggak gitu. sepedahan. Oke. Karena kita mengalami hal yang sama. Iya, gitu. iya. Kita, ternyata kita tahu ada kota Jember, ada ini ya, tapi Pacitan. Tapi kita nggak tahu begitu buat kesananya kalau kita naik sepeda, begini aman. Oke. Beda sama kalau naik mobil ya? Beda sama naik mobil gitu. Jadi ya itu. Mungkin ada bagian-bagian yang sangat terkenang buat kalian? Oh, banyak. Terkenang karena menyakitkan Bagian yang dimana kadang-kadang gua aja lupa, di situ ada tanjakan. Kata yang lain ada, gue udah gak inget situ ternyata ada tanjakan. Oke. Banyak banget. Jadi itu yang makanya kita bilang tadi, yang mungkin nggak akan kita dapat kalau kita nggak sepedaan lewat situ. Gitu. Bisa jadi mungkin pada saat melaluinya kita juga merasa ini begini amat jalanannya, gitu. Begini amat turunannya, tanjakannya, or whatever bentuk jalanannya gitu ya. Tapi begitu udah lewat, terus misalnya kita udah nyampe di checkpoint kita hari itu di malam, kita istirahat dan kita cerita kita ngobrol lagi, seru juga ya tadi ya gitu. Jadi, dan itu kalian akan bisa ingat itu like forever for life gitu. Itu seru banget. Jadi banyak daerah-daerah yang memang even kita udah riset rutenya, tahu nanti akan ada tanjakan di sini, akan ada ini, yang ternyata di antara ini juga banyak tanjakannya. Gitu. Rolling nggak jelas gitu ya. Misalnya, ini mungkin ada sedikit hint lah buat teman-teman yang mau daftar juga. Banyak yang juga kadang-kadang japri ke gue gitu ya, bilang gitu. Kan kalau udah pakai Bikeom kelihatan tuh tanjakannya ada di mana, berapa kilo lagi, berapa panjang tanjakannya. Tips kita cuma satu, jangan percaya Bikeom kalian. Jangan percaya 100% sama Bikeom kalian. Bikeom itu memang sangat membantu. Kita juga semua terbantu karena ya Bikeom itu akhirnya sudah tahu ada tanjakan besar di mana. Tapi just expect the unexpected lah gitu. Kalau udah lewat untuk rute, apalagi untuk sepedaan panjang gitu. Tanjakan kecil kalau udah di distance dan waktu tertentu. Ya, mungkin tanjakannya kecil, nggak sampai 100 meter, tapi posisi tanjakannya ada di kilometer 750. Iya. Gitu. Terus elevasi tanjakannya yang mungkin cuma di bawah 100 meter itu mungkin 23%. Gitu. Anjir, 23%. Iya, jadi ya kayak gitu-gitu lah. Seru, tapi pasti seru. Oke. Ya mungkin nambahin sedikit, karena kita lewat rute selatan itu hampir bisa dibilang lebih dari 50% kita jalan di samping kita tuh Laut. Which is laut, pantai, angin, Oke. matahari. tergantung jam berapa. Yeah. Oke. Terakhir mungkin ada tips lagi, Mas ya? Tipsnya persiapan sih. Persiapan dalam arti gini. Terus terang gue kemarin sebelum jalanin rute ini, mungkin persiapan paling berantakan gue, karena beberapa hari sebelum mau berangkat sepeda gue tuh trouble. Oke. Ada masa drifter gue pecah. Tahu kan sekarang nyari bike parts susahnya seperti apa. Nah, jadi kalau menurut gue persiapan itu kayak lebih dari setengah game plan yang udah harus lo kerjain deh. Persiapannya kayak apa? Ya semuanya. Kayak tadi Riva bilang ya, strateginya, peralatan, perlengkapan, sepeda, fisik, mental. Misalnya bayangin aja
lo bakal ada di atas sepeda lo lebih dari 12 jam satu hari selama 6 hari. Selama 6 hari lebih, hampir 7 hari. Gitu. Oke. Kalian rata-rata gue berapa jam sehari kemarin? 12? At least 12 jam. Oke. 12 jam. Bukan at least, Most of the time. Dan itu hampir setiap hari pasti lebih dari 12 jam. Itu udah termasuk kita istirahat segala macam ya. Jadi bukan berarti kayak tadi misalnya berarti 12 jam duduk di sadel terus, enggak. Nah, iya. Kita ya mungkin kita dicari sedikit. Waktu kemarin kita berangkat, kita punya game plan. Selalu berangkat sebisa mungkin jam 5 pagi. Oke. Ya, selalu berangkat jam 5 pagi. Jam 7 begitu jam kita menunjukkan jam 7, kita mulai cari tempat sarapan. 7 pagi nih ya? 7 pagi. Oke. Hampir setiap hari itu strict. Iya. Itu antara 7 setengah 8 kita udah harus nemu kita mau sarapan di mana. Sambil jalan ya, bukan berarti terus berhenti nyari Google, enggak, sambil jalan cari tempat sarapan. Artinya makan yang ada. Iya, ya. Makannya sarapan proper ya. Bukan cuma sekedar makan Indomie satu mangkok gitu. Ini kayak berarti lu isi bensin buat lu nanti sampai pagi gitu. Terus yang udah pasti juga begitu mulai setengah 12 jam 12 langsung radar untuk cari makan. Oke, makan di mana? Nggak boleh lewat sampai bisa mungkin setengah 1 tuh udah ketemu. Ya, kalau bisa jam 12 pas sudah ada tempat makan atau mungkin kurang nggak apa-apa. Itu makan. Begitu juga sama dengan malam. Oke, begitu udah mulai jam setengah 6 ya, kita udah mulai cari tempat makan. Itu strict kita setiap hari. Terus ya in between pagi makan siang sama makan malam itu ya pasti adalah pit stop gitu. Kita review bidon atau apa. Dan di situ pun kita strict sama waktu. Kalau kita cuma review bidon atau apa, ya udah like 5 menit, 5 or 10 menit lah at least. Beli, minum, kalau perlu ada yang ke toilet langsung ke toilet gitu. Jadi jangan tunggu-tungguan gitu. Jadi bisa nyampe, oke gue mau ke toilet dulu ada yang gini. Jadi karena kita berempat ya. Jadi itu strict. Jadi di satu pit stop itu nggak lebih dari, jarang ada yang lebih dari itu, kecuali memang kayak gue mesti berhenti dulu nih, gue mesti tidur sebentar gitu. Ya udah, mungkin kita jadi agak tunggu, kita nggak sampai setengah jam. Jadi masuk macam ke toilet, terus mungkin the next 10 minutes atau 15 minutes tuh memang gue tidur, atau yang lain juga kalau gitu sekalian ada kesempatan gitu tidur juga gitu, istirahat juga. Oh iya, tidur juga. Jadi itu yang harus strict. Yang harus strict. Jadi itu, dan itu part of game plan kita. Part of game plan kita. Jadi ini itu buat referensi aja buat. Dan ada suara telepon. Terima kasih mas. Dan itu mesti sebisa mungkin ya kalian coba pada saat dari mulai sekarang gini, kalau kalian long ride ya coba. Oke, gue nggak biasa sarapan pagi jam 7, gue biasanya sarapan pagi jam 8, disesuaikan. Dan sebelumnya kita berangkat jam 5 pagi itu kita usahain dari berangkat itu kita sudah makan ada roti lah atau apa, baru nanti sarapan gedenya jam 7. Jadi itu salah satu game plan yang strategi yang kita terapin selama 6,5 hari itu, dan thank God it works gitu buat kita semua gitu. Tapi ya kalian mesti cari tahu juga yang buat kalian itu nanti kayak seperti apa. Gue nggak bisa kalau gue makan siang harus makan lagi nanti jam setengah 10 apa itu, ya nggak apa-apa, direncanain dan stick to the schedule gitu, jangan sampai di skip. Kadang-kadang termasuk gue pun ya mungkin macam ada juga pernah kadang kalau kita sepedaan tuh udah lapar atau apa, tanggung deh dikit lagi ya, mungkin 10 kilo lagi, lu nggak tahu 10 kilo lagi ternyata masih ada 5 tanjakan di situ. 10 kilo lagi berasa jadi berjam-jam, lu udah keburu lapar, habis tenaga, udah keburu bong. Kalau kita baru makan atau baru refill setelah bong, buat badan bisa balik lagi sampai itu tuh at least butuh 2-3 jam. Termasuk kita istirahat, isi, terus mungkin agak santai sebentar, walaupun mungkin sambil sepeda juga, tapi lu gak akan bisa balik kayak sebelum bong. Itu, dan itu akan buang waktu kita banyak banget. Nah gitu ya kita hindari. Mungkin karena nanti ini format race-nya solo dan tim kan ada 2 orang. Kalau yang tim menurut gua harus komunikasi sih 2 rider ini. Ya, kayak tadi Riva bilang misalnya si salah satu rider atau salah satu orang ini capek, ya harus bilang sama temennya kalau dia capek. Jangan nunggu gitu. Jangan gak enak sama yang gak enak sama teman gue gitu. Dia masih bisa kuat gitu. Ya udah gue ikutin aja, enggak. Lu
yang bong ini akan makin makin capek. Nanti begitu baru ketahuannya setelah berapa lama, ya sebenarnya gue udah capek dari 30 kilo yang lalu, kenapa lu nggak ngomong? Gitu. Jadi harus clear komunikasinya, udah harus ada rencana memang yang dari awal, siklus schedule, makan jam sekian. Dan kalau perlu dicobain pada saat kalian latihan gitu. Long ride bareng, ya. Long ride bareng gitu. Kalau bisa sampai kalian tahu lah dia tuh sukanya makan apa. Jadi kalau pada saat cari makan ya kita udah tahu, oke kita bisa di situ, dia bisa makan, gue bisa makan gitu. Itu yang penting kalau yang tim ya. Mungkin kalau yang kalian sendiri ya nggak apa-apa, lu rencanain memang buat dan mungkin yang tim juga harus jujur sama badannya juga ya. Ya artinya masih gue sendiri kadang-kadang juga suka in denial gitu kan, maksudnya sebenarnya badan lu tuh udah ngomong lu nih lapar, lu nih minta lagi bong. Cuma kita lapar. Yang terutama mungkin kita juga sering alamin adalah kita sering banget entah itu Masya, gue gitu. Guys, gue mampir Indomaret sama gue ngantuk, gue harus merem dulu gitu. Ya udah bilang aja. Itu pasti akan ya udah kita berhenti dulu. At least 15-20 menit dan tidur dari 10 menit. Jadi itu jauh lebih baik dibanding sampai ngantuk banget sampai bisa misalnya menyebabkan kecelakaan. Ya, itu karena bahaya banget nyetir ya. Kendaraan apapun kendaraannya ngantuk itu bahaya. Jadi itu berhenti. Habis itu bisa lebih enak, udah bangun, dan oke, udah lebih segar, lu bisa lebih konsentrasi segala macam, nggak membahayakan diri lu dan nggak membahayakan orang lain gitu, lu akan lebih enak ridingnya. Jadi memang Mas saya bilang harus berani jujur sama diri sendiri. Kalau lu ngantuk lu bilang, kalau lu capek lu bilang. Kalau buat yang tim mungkin bisa keuntungannya bisa ada yang ngingetin, lu capek nggak tahu. Tapi kalau yang sendiri, nah ini dia kadang yang solo, nanti dia mungkin justru harus agak lebih berat tantangannya ya, karena lu nggak bisa ngadu sama siapa-siapa, lu nggak bisa nanya sama siapa-siapa, nggak ada yang ngingetin lu gitu. Ya udah, jadi kalau memang lu capek, oke, gue capek, gue istirahat. Kalau yang kayak gitu-gitu ya mungkin kesampingkan dulu yang kayak tadi gue bilang, kayak nanti kita ngangkok atau apa, jangan gengsian gitu. Yang penting lu safe gitu. Kita lebih senang kalian safe sampai ke checkpoint, safe sampai ke garis finish, dibanding kalian sampai ke garis checkpoint tapi kayak udah paruh maput gitu. Terus kita juga mikir orang bisa ngelanjutin apa enggak gitu. Kayak gitu lah. Jadi yang penting safe, kalian nyampe ke checkpoint itu ketawa-ketawa, kita akan lebih senang ngeliatnya gitu. Kita tapi dia menikmati sepedaannya gitu. Regardless COT apapun itu, dia nikmati sepedaannya. Itu yang paling penting gitu. Sama yang satu lagi terakhir mungkin harus sadar dari sekarang ini ada lomba long distance, ya kan, bisa dibilang very long sih, ya mungkin kalau dibanding dengan distance lain ada yang lebih jauh juga, cuman menurut gua ini lumayan cukup demanding ya. Jadi mungkin lu di event sehari 2 hari bisa average misalnya 35 mungkin lo bisa gitu, tapi maintain selama 6 hari ini bisa. Nah yang bisa jawab ya kalian sendiri. Masing-masing itu masing-masing harus bisa mengkalkulasi kemampuan diri, ini lombanya berapa panjang, gimana kondisinya, nanti istirahat tiap harinya gimana, itu kan pasti akan ngaruh banget. Jadi walaupun ini memang namanya lomba, ada unsur kompetisinya, tapi itu bukan semata-mata tujuan event ini tujuan event ini gitu. Jadi ya kita akan lebih, tadi gue bilang, kita akan lebih senang kalau kalian bisa menikmati rutenya, regardless kalian masuk COT atau enggak. Itu karena tadi balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya tadi, pengalaman apa yang didapat setelah itu pengalaman seumur hidup. Pengalaman lu nggak akan bisa lupa lu sepedaan, beberapa hari pun lu sepedaan nanti sampai ke garis finish misalnya gitu. Itu yang bisa cerita cuma lu doang gitu. Dan pengalaman tiap orang pasti beda-beda gitu kan. Jadi mungkin ada yang lewat daerah sini siang, ada yang lewat daerah sini malam. Itu udah beda pengalamannya, bukan begitu Mas ya? Ada yang hujan, ada yang enggak. Ada yang hujan, ada yang enggak. Jadi ya itu juga kita mesti siap sepedaan di kondisi apapun. Sepeda hujan, seharian hujan. Ya, sebagai contoh, kita di hari pertama kita start, ya, jam 5 pagi kita udah siap-siap. Terus hujan badai. Jadi kita belum mulai trip. Baru mau mulai hujan badai, 2 jam pertama itu hujan. Mau nggak mau jalan terus ya? Ya jalan. Kalau kita tunggu sampai jam 7, ya mundur lah gitu kan nyampe. Jadi ya tetap berangkat jam 5.
Oke, tadi berikut bincang-bincang kita tadi sama Masya dan sama Rifa. Kalau misalnya masih ada yang punya pertanyaan atau butuh informasi lebih lanjut, bisa langsung DM ya. Ya, langsung DM ke Bentang Jawa boleh. Bentang Jawa ya. DM ke Masya, ke gua Bisa kok. boleh. Oke. Siapapun. Tunggu kami di video-video berikutnya. Oke. Dadah. Bye.